kelas 10 FPLC. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar supaya semua yang kita lakukan hari ini, pagi ini, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridho dari Tuhan yang Maha Esa. Untuk pemimpin doa pagi ini, silakan ketua kelasnya. Ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Melvin. Terima kasih Melvin. Pagi ini saya ingin membahas satu materi yang berlanjut dari materi sebelumnya. Oke, untuk pembelajaran kita ini sebenarnya nyambung dari pembelajaran di SMP. Kalian pernah ingat nggak? Ada materi yang mengandung X, ada mengandung Y. Ingat? Ada. Boleh katakan yang merasa info ya, Dharma, persamaan dua variabel. Persamaan dua variabel. Oke, persamaan dua variabel itu ada X, ada Y gitu ya. Jadi X sama Y itu disebut sebagai variabelnya. Oke. Kalau gitu mungkin ada yang lain mau menambahkan? Ada X, ada Y, persamaan dua variabel. Mungkin ada istilah yang lain, atau mungkin ada yang pemahaman yang lain dari kalian di kelas 10 FPLC. Tidak ada yang mau menambahkan? Oke. Jadi kurang lebih sama ya keilmuannya ya. Untuk di SPLDV, kita sampai ke SPLDV. Oke, yang sering digunakan kalau di X dan Y itu sebagai apa dan apa? Ada yang punya? Bisa sebagai apa maksudnya? Kan X itu kan fiktif ya, atau abstrak gitu ya. Y juga abstrak. Masa ada anak namanya X? Kan nggak ada ya. Yang sering Mr. X gitu kan, atau Mrs. Y gitu ya. Karena apa? Karena itu hanya untuk samaran saja. Nah kalau seandainya nama kan mungkin X dan Y saja. Nah kira-kira biasanya X itu dipakai untuk apa? Pakai udah katakan dulu. Salah tidak berarti salah ya. Tidak ada masalah. Ya kita belajar di sini. Kita mengingat yang dulu SMP kan sudah lama sekali. Bagi pandemi 2 tahun. Semakin lengkap. Ada X, ada Y. Ada yang pernah tahu X kira-kira bisa dipakai X ini untuk ini Pak, Y dipakai untuk ini Pak? Ada nggak? Boleh katakan? Ya, halo. Kalau di soal biasanya dipakai sebagai kata tempat nama orang. Habis itu kayak menambahkan X sama Y itu beda. X sama Y nya beda. Oke. Jadi untuk menambahkan nama Pak, terus nama orang, gitu ya. Mungkin nama-nama yang lain juga bisa begitu ya. Oke. Terus X dan Y itu beda. Misalkan X-nya contoh teman-teman. X-nya apa, Y-nya apa? Misal X-nya 5, Y-nya 3. X-nya 5, Y-nya 3. Kalau Y mas? Kalau angka, oke. Kalau yang lain, kalau misalnya tadi nama tempat sama nama mungkin sama. Saya Hanun, yang X Hanun, kalau yang Y Roy. oke. Jadi beda nama ya. Oke, terima kasih Hanun. Yang lain mungkin ada oke Melvin, silakan Melvin. X dan Y itu merupakan variabel yang digunakan untuk mencari tahu bilangan yang belum diketahui. Seperti contoh 2X tambah 3Y sama dengan 20. Kita belum tahu X dan Y. Oke. Berarti langsung ke arah kesamaan itu ya. Ini kita belum sejauh itu. Tapi kalau saya boleh bertanya lebih sederhana, kalau seandainya yang Melvin pernah pakai itu X itu dipakai untuk apa, Y dipakai untuk apa? Contohnya Kalau di X dan Y ya mungkin seperti yang tadi saya jelaskan, ya masih belum mengetahui bilangan itu sehingga X dan Y-nya oke gitu ya. Bisa nggak misalkan tadi saya gabungkan dengan yang disampaikan oleh Hanun? Jadi Hanun menyampaikan kan X itu nama tempat, misalkan nih, terus Y-nya adalah nama orang. Bisa nggak?
keren nih, asik nih. Ini berarti ada salah satu pembelajaran di saat pandemi itu yang benar-benar nggak masuk ya, gitu ya. Nggak masuk, karena kita memang posisi pandemi kan full daring. Nah, sekarang waktunya kita memperbaiki sistem itu. Oke. Sekarang kita mau belajarannya sistem hybrid. Kita menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh sekolah. Di sini ada LMS namanya Selapan. Di sini kita pakai Selapan ya. Kalian sudah bisa join Selapan semuanya? Sudah. Oke, berarti nanti kalian bisa pakai di situ karena pembelajarannya di sana. Kita coba diskusi lebih dalam. Saya bentuk kalian menjadi kelompok. Di sini total ada beberapa kelompok. Saya tunjuk saja ketua kelompoknya. Yang lainnya bisa merapat kepada ketua kelompoknya, gitu ya. Oke, kelompok yang pertama saya menunjuk Niansa, sehingga di sebelah sana bisa ada 4 orang. Di sebelah sini ada Raina, gitu ya, sehingga bisa ada 4 orang di sebelah sini. Yang di sebelah sini mungkin ada 2 kelompok ya. Di sini ada Yuna sama ada Putra. Gitu. Berarti salah satu dari sini nanti bisa salah dua bisa pindah ke sini, gitu ya. Untuk biar pas antara kelompoknya ada 4 semua. Gitu. Mungkin dalamnya dulu sebelumnya. Masuk. Boleh? Yes. Saya berikan nama kelompok ya, nomor kelompok aja. Nomor kelompoknya sebelah sini kelompoknya Niasa, Naila, Jovita, sama Violaita kelompok 1. Di sini ada kelompok 2 yaitu Raina, Aziza, Dinda, sama Yulia. Kemudian kelompok 3 ini di sebelah sini. Kelompok 3 ada Nun, ketuanya adalah Yuna, ada Ailsa sama Melvin. Yang kelompok 4 di sebelah sana, ketuanya adalah Dharma. Kemudian anggotanya ada Nazril, ada Raffi sama Dharma. Ya. Baik, silakan Pak kelompok join, login dulu ke Selapannya. Login ke Selapan. Saya jelaskan sedikit. Jadi untuk yang pertama itu lebih kepada mencari tahu apakah itu sistem persamaan linier 3 variabel. Jadi silakan kalian cari informasi dari modul yang sudah saya berikan ataupun bisa diambil dari informasi yang lain, sumber informasi yang lain. Jadi mencari tahu apa itu persamaan linier 3 variabel. Yang pertama. Yang kedua, kehadiran persamaan linier 3 variabel itu digunakan untuk apa? Jadi tujuan atau fungsinya SPLTV ini apa sih? Itu ya. Silakan dieksplor habis-habisan. Yang ketiga, berilah contoh SPLTV atau sistem persamaan linier 3 variabel itu dalam kehidupan nyata. Jadi persamaan linier 3 variabel dalam kehidupan nyata itu contohnya seperti apa? Itu yang ketiga. Yang keempat, nah pertanyaan ini adalah evaluasi sebenarnya dari pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 itu kalian sudah paham nggak dengan yang kalian tulis? Ketika kalian sudah paham, maka kalian bisa lanjut ke pertanyaan yang ke-5. Pertanyaan kirim file, jawaban di link pengumpulan tugas yang saya berikan di situ. Ada bit.ly/SPLTV, garis miring SPLTV, gitu ya. Langsung dikirimkan. Tapi kalau seandainya belum, maka ada pertanyaan ke-5. Apa yang akan dilakukan? Mau bertanya kepada gurunya atau mau mencari informasi kepada kelompok yang lain dan sebagainya, gitu ya. Oke, itu silakan langsung dikerjakan di situ. Pakai apa kira-kira? Ada yang Google Document mau di Word atau apa? Silakan ya. Di Notepad atau apa yang sekiranya itu bisa diketik dan dicari informasi sebanyak-banyaknya. Saya berikan waktu sekitar 25 menit untuk mengerjakan. Nanti kita bahas, kemudian gantian per kelompok untuk menyampaikan di depan hasil temuannya. Setelah itu nanti kita evaluasi. Baik. Coba diperhatikan di bagian bawah itu juga ada masukan. Nah itu ada yang diperhatikan di bawah yang dikurung.
terdiri dari 3 persamaan yang masing-masing per persamaan memiliki 3 variabel. Misalnya X, Y, dan Z. Untuk nomor 2 soalnya yaitu kehadiran penjualan linear 3 variabel digunakan untuk apa? Sistem persamaan linear bermanfaat untuk menentukan koordinat titik potong. Koordinat yang tepat sangat penting untuk menghasilkan bangunan yang sesuai dengan sketsa. Untuk yang nomor 3, soalnya adalah contoh penjualan linear 3 variabel dalam kehidupan nyata. Contoh, Bu Yani membeli beras 5 kg merek A dan 2 kg merek B serta 3 kg merek C seharga Rp132.000. Di hari yang sama, Bu Irma membeli beras di toko yang sama untuk 7 kg beras merek B dan 3 kg merek C seharga Rp127.000. Tetangga yang lain pun membeli beras di toko yang sama dengan Bu Yani dan Bu Irma dengan harga Rp39.000 untuk 3 kg beras merek B, jadi harga beras merek A per kilonya adalah Rp14.000. Untuk nomor 4, sudah pahamkah dengan apa yang ditulis untuk jawaban nomor 1, 2, dan 3 di atas? Sudah paham? Baik. Demikian jawaban dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi klop dulu untuk kelompok 1. Untuk keseluruhan boleh angkat tangan kalau seandainya dari yang sudah dipelajari hari ini, dari yang masih belum paham. Silakan kita refleksi dulu. Karena tadi di nomor 4 sebenarnya sudah ada refleksi. Cuman saya ingin tahu dari sekalian pribadi, Pak, saya masih belum paham di sebelah sini gitu ya. Monggo silakan yang merasa ada yang belum paham boleh angkat tangan sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Mungkin lebih detail nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Boleh ada yang mau merefleksi, ada kesulitan atau refleksi pembelajaran kita hari ini? Saya sudah belajar ini, Pak, atau saya masih belum bisa yang ini, Pak, atau saya jadi ngerti yang ini deh, Pak. Boleh angkat tangan mungkin satu orang perwakilan saja dari seluruh kelas sebuah FLC. Ada? Oke, mungkin saya minta komentar saja dari kelompok 2. Karena dari kelompok 2 kan belum begitu paham. Saya minta ketuanya Raina untuk berkomentar dari pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa yang masih kurang dipahami atau mungkin yang perlu diperbaiki lagi berikutnya. Silakan dari kelompok 2. Raina, silakan. Oke, tadi kan kita minta dari 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan. Yang ketiga kesulitannya di kelompok 2 itu lebih kepada melihat dunia nyata atau tujuannya atau bagaimana? Karena dunia nyata sudah mencari. Bagaimana? Kita lebih keras. Di kehidupan nyata ada solusinya. Poin-poinnya di mana gitu? Ada lagi yang lain? Pengertian SPOTP sulit juga belum dipahami secara umum atau cukup? Sudah cukup ya? Oke. Berarti lebih kepada penerapan pada kehidupan nyata yang ada bingung ya. Baik, ada lagi mungkin tambahan dari kelompok yang lain? Secara personal boleh atau per kelompok boleh? Refleksi pembelajaran hari ini. Kelompok 1 cukup? Cukup. Kelompok 2 cukup? Cukup. Kelompok 3? Cukup. Oke, kelompok 4? Oke, cukup ya. Baik. Baik, mungkin untuk sementara kita akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini adalah suatu hal yang baik, suatu hal yang bermanfaat. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kalian ada tugas, yaitu tugasnya belanja di warung ya. Detailnya nanti bisa kita lihat lagi di selapan. Kemudian kita bisa aplikasikan di pertemuan berikutnya menggunakan grafik di GeoGebra gitu ya. Nanti dari kalian akan ada kelompok tetap ya, kelompok tetap jangan berubah. Jadi biar nggak berubah lagi nanti untuk GeoGebra-nya. Saya dulu pertemuan hari ini. Terima kasih dari kalian semuanya. Satu kelas 10 FPLC. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.